Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersyukur karena kita masih diberi anugerah Tuhan menikmati hari baru pagi ini. Tentu kita percaya ada anugerah berkat Tuhan yang baru juga yang Tuhan siapkan untuk kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita menikmati semua itu saudara, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan, tuntunan Tuhan, supaya kita boleh melangkah bersama Tuhan menikmati semua berkat kebaikan Tuhan yang disiapkan Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan, anugerah Tuhan yang baru yang telah kami nikmati pagi ini. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam. Kami berdoa biarlah di hari baru ini Tuhan menyatakan kasih-Mu, pimpin dan sertai kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati lawatan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai penuntun hidup kita di sepanjang hari ini. Mari kita membuka hati. Satu ayat saya akan bacakan untuk kita dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-11 saudara, ayat 34. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Inilah yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, saudara. Topik renungan kita pagi hari ini yaitu lepaskan dulu kaca matamu. Ini yang akan kita renungkan. Karena terkadang memang kacamata ini merupakan sebuah simbol atau lambang ya jati diri yang menutupi kita bisa melihat sesuatu dengan jernih, dengan jelas, bahkan dengan objektif. Oleh kacamata kita sering dipacu untuk melihat sesuatu secara subjek, saudara. Mari kita belajar pada pagi hari ini untuk melihat segala sesuatu dengan mata yang terbuka, tanpa harus ditutupi oleh apapun, termasuk kacamata kesombongan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu yang sedang berbelanja di pasar tradisional. Ibu ini bersama dengan suaminya hendak membeli seekor ayam potong, saudara. Ya, ibu ini seorang tukang masak yang sangat hebat. Lalu, ibu ini tentu ingin membeli ayam potong yang masih segar. Tentu ayam potong yang segar itu, saudara, ditandai dengan warna kulitnya yang masih putih dan dagingnya berwarna merah muda segar. Seperti itulah gambarannya. Lalu setelah mereka sampai di sana, ibu ini mulai membolak-balik beberapa ayam yang sudah tersedia di depannya di penjual ayam itu. Namun ia tidak menemukan seekor pun yang disukainya seperti yang diinginkannya. Lalu melihat ulah si ibu itu, saudara, sepenjual yang tadinya tidak sabar melihat apa yang dilakukan oleh ibu itu. Akhirnya saudara, penjual itu bertanya, "Bu, ayam potong seberat apa sih yang sesungguhnya ibu cari, yang ibu inginkan?" Lalu dengan santai ibu itu pun menjawab, "Beratnya sih tidak jadi soal, yang penting dia segar," katanya, sambil terus memilih ayam potong yang ada di depannya. Namun ibu itu tetap tidak dapat menjatuhkan pilihannya. Lalu dengan tegas penjual itu pun berkata lagi kepada ibu itu, saudara, "Ibu, ayam saya ini semuanya segar. Masa tidak ada yang cocok untuk ibu?" Kejar penjual itu dengan heran bercampur jengkel melihat kelakuan ibu itu, saudara. Tetapi dengan nada sinis, ibu itu pun berkata kembali, dia katakan, "Segar bagaimana maksud Anda? Kok berwarna kok warnanya sudah hijau begini?" Saut ibu itu dengan nada heran karena dia memang melihat
bahwa ayam-ayam itu dagingnya berwarna hijau. Lalu penjual itu dia katakan, hijau bagaimana maksud ibu? Ayam putih segar begini dibilang hijau sama ibu. Jawab penjual itu dengan nada tinggi. Dia marah kepada ibu itu, saudara. Lalu melihat itu, tiba-tiba suami ibu itu pun yang mendampingi istrinya dari tadi, dia dengan lirih dia berkata kepada istrinya, dia katakan, "Ma, jangan berkeras. Lepaskan dulu kacamatamu. Ya, lepaskan dulu kacamata rebenmu itu supaya kamu bisa melihat dengan lebih jelas, supaya engkau tidak salah melihat warna ayam-ayam ini." Lalu saudara, baru ibu itu sadar, ternyata dari tadi dia memakai kacamata reben, saudara, yang berwarna hijau. Ya, lalu melihat itu, si istri itu pun dengan merasa malu, saudara, dia melepaskan kacamatanya. Dan memang ternyata setelah dia lepas kacamatanya, dia bisa melihat bahwa ayam-ayam itu memang sungguhlah ayam yang masih segar, saudara. Tidak seperti yang dia lihat tadi. Lalu dia katakan, meminta maaf kepada penjual ayam. "Maaf," dia katakan, "saya ternyata keliru melihat ayam ini dari tadi karena saya memakai kacamata." Lalu dia menjatuhkan pilihan kepada seekor ayam yang dibeli dan dibawa pulang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hanya sebuah cerita. Ini hanya sebuah kisah yang mungkin bisa membantu kita, saudara, bagaimana kita sering melihat sesuatu itu dengan cara yang keliru. Ya, menilai segala sesuatu itu dengan cara yang salah. Bukan karena sesuatu itu salah, tetapi karena mata kita ditutupi oleh pola yang salah, atau ditutupi oleh sesuatu yang salah dalam diri kita, saudara. Sesungguhnya bukan sesuatu yang salah, tetapi mungkin cara kita melihat sesuatu itulah yang salah, yang membuat sehingga segala sesuatu itu berlaku salah bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kacamata yang dimaksud di sini ini bisa saja berupa sesuatu yang diletakkan kepada diri kita. Mungkin itu bisa sebuah status, jabatan, atau mungkin juga sebuah kekayaan yang melekat, atau status sosial yang melekat kepada diri kita, yang membuat seakan-akan kita lebih daripada orang lain, sehingga ketika kita melihat orang lain, kita hanya bisa melihat mereka menurut ukuran kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang sering membuat sehingga kita tidak bisa melihat sesuatu secara objektif. Mari saudaraku, belajarlah untuk melihat segala sesuatu tanpa harus kita yang memakai kacamata yang melekat pada kita. Apakah itu jabatan kita, apakah itu karena kita seorang yang kaya, karena status sosial, karena kependidikan kita yang lebih tinggi, dan segala sesuatu. Jika itu yang selalu kita dahulukan, maka kita akan selalu menemukan hambatan, tantangan, pergumulan, persoalan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu tema kita pada pagi hari ini, lepaskan dulu kacamatamu. Mari kita meletakkan dulu diri kita dengan sungguh-sungguh sebagai seorang yang tidak dilapisi dengan embel-embel apapun, untuk melihat segala sesuatu seperti Tuhan melihat bagi kita, saudara. Seperti Tuhan melihat kita, mari kita juga melihat segala sesuatu seperti bagaimana Tuhan melihat hidup kita, saudara. Ini yang penting. Firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini berkata kepada kita, "Matamu itu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu." Ini sangat menjadi sebuah teguran keras bagi kita, khususnya kita semua mendengarkan renungan ini, supaya kita masing-masing bisa mengoreksi diri, saudaraku. Mari kita selalu memakai mata kita ini melihat segala sesuatu itu dengan jernih, dengan jelas, dengan terang, tanpa harus memakai kacamata apapun yang mengaburkan pandangan kita melihat sesuatu. Tetapi mari kita bukakan diri kita di hadapan Tuhan,
Kita minta Tuhan membantu kita supaya mata kita diterangkan, dicelikkan, dibukakan untuk melihat segala sesuatu itu dengan objektif, dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya. Maka kita akan bisa memberikan penilaian yang juga baik, yang juga objektif, yang juga bermanfaat bagi semua orang, dan pada akhirnya mendatangkan sukacita bagi kita semua, dan tentu kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Saya tidak tahu bagaimana selalu kita melihat orang lain selama ini. Saya tidak tahu bagaimana saudara menilai baik pasangan saudara, ya, keluarga saudara, sahabat dan rekan saudara. Mari, kalau kita melihat segala sesuatu karena ada sesuatu yang ditempelkan dalam diri kita, lepaskan itu, saudara. Mari kita melihat sebagaimana Tuhan melihat kita. Maka kita akan melihat segala sesuatu jernih, jelas, terang, dan akhirnya kita akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita, bagi orang lain di sekeliling kita. Tuhan kiranya memberkati saudara pagi ini dengan renungan ini. Kiranya bermanfaat untuk membangun iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami lewat firman pagi ini yang sudah kami renungkan. Betapa pentingnya mata kami dicelikkan, dibukakan untuk melihat segala sesuatu secara objektif. Bantu umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini, supaya kami sungguh-sungguh boleh diberkati Tuhan, diubahkan dan dipimpin, serta dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Berkati umat Tuhan yang lemah, kuatkan mereka. Yang berbeban berat, berikan kelegaan. Yang putus asa, beri harapan. Yang berduka, dihiburkan Tuhan. Juga hamba doakan Bapa, umat-Mu saat ini yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Lawatlah mereka, ulurkan tangan, berikan mereka pertolongan, pemulihan, kesembuhan dalam nama Yesus. Hamba doakan anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Biarlah di hari ini mereka boleh ditolong Tuhan mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan. Yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan. Hamba doakan anak-anak kami Tuhan yang hari ini bergumul dalam pendidikan mereka, yang sedang menghadapi ujian-ujian. Tuhan tolong bantu mereka supaya mereka juga boleh menghadapi ujiannya dengan baik. Hamba doakan anak kami pun, umat-Mu, semua anak Tuhan yang hari ini mereka bersuka cita oleh karena Tuhan mengaruniakan kepada mereka hari sukacita. Mereka berulang tahun, mereka mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan rezeki. Ingatkan bahwa semua itu anugerah Tuhan bagi mereka. Ajar mereka semua untuk bersyukur. Masih banyak umat-Mu saat ini, di pagi hari ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka sedang mengalami pergumulan berat dalam hidup mereka mungkin di hari ini. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa bagi mereka, biarlah mereka sungguh-sungguh diberkati pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan kepada saudara, tetaplah saudaraku semangat, jadilah kuat dalam Tuhan saudara, bersukacitalah senantiasa, dan mengucap syukurlah atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kami juga berharap bahwa saudara akan membantu kami juga untuk membagikan, men-share renungan ini, supaya ada banyak juga orang bisa menonton saudaraku, dan mereka juga boleh diberkati Tuhan. Jangan tahan renungan ini hanya di tangan saudara, bagikan kepada yang lain, supaya mereka pun boleh diberkati oleh Tuhan. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesa Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.